Dia menakutkan di kafe. Karyawan merasa ketakutan setiap kali dia muncul. Tidak ada yang berani menantangnya. Namun, pada suatu hari yang mengejutkan seluruh kafe, seorang pelayan di hari pertamanya bekerja bertindak secara tak terduga. "Ambil sampah ini dari lantai dengan mulutmu," teriak Fabrizio Duarte kepada Carla, seorang barista berusia 52 tahun yang telah bekerja selama 8 tahun di kafe Aroma M. Graus. Dia sengaja menjatuhkan gula pasir ke lantai hanya untuk melihat penghinaannya. Itu adalah pagi hari Selasa, dan kejahatannya sangat jelas pada hari itu. Konflik dengan istrinya malam sebelumnya masih terasa di udara. Carla gemetar, dengan mata berkaca-kaca, berusaha mengumpulkan gula yang berserakan. Sementara pelanggan lain menatapnya dengan terkejut. Fabrizio, however, tertawa keras, tawa kejam yang menunjukkan kesenangan atas penderitaan orang lain. Pada usia 45 tahun, pemilik perusahaan konstruksi jutawan, dia meyakinkan dirinya bahwa kekayaannya memberinya hak untuk memperlakukan orang lain seperti benda. "Cepat, aku punya janji penting," serunya. "Tidak seperti kalian yang diciptakan untuk melayani." Dia mendengus, memukul tinjunya. Di meja marmer kafe, teriakan itu bergema di seluruh ruangan membuat pelanggan lain mundur ke meja mereka. Isadora Mendes, di sudut kafe, menatap adegan itu dengan kebingungan. Ini adalah hari pertamanya sebagai pelayan, dan kekejaman yang dia saksikan membuatnya terkejut. Pada usia 24 tahun, dia belum pernah mengalami penghinaan publik sebesar itu. Kemarahan memakannya dari dalam, sementara dia menonton wanita. Itu diperlakukan dengan begitu tidak hormat. "Tuan, tolong, saya akan membersihkannya segera." Carla memohon, suaranya gemetar karena malu. Jari-jarinya gemetar begitu keras hingga hampir dia bisa memegang kain itu. "Apa?" Fabrizio berteriak, membungkuk ke atas meja untuk menghadapi dia secara langsung. "Kamu tidak ingat bagaimana cara memperlakukan atasanmu," katanya dengan nada mengancam. "Ya, Pak Fabrizio, kamu tidak kompeten." Keheningan mutlak menyelimuti kafe. Pelanggan berhenti minum kopi, mahasiswa menutup buku mereka. Semua orang menyaksikan adegan mengerikan itu tanpa berani campur tangan. Fabrizio Duarte terkenal karena menghukum siapapun yang berani menantangnya dan pengaruhnya di kota itu sangat luas. "Maaf, Pak Fabrizio." "Carla?" Dia mengulangi aksinya, berlutut di lantai mencari butiran gula satu persatu. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Seorang wanita pekerja keras, ibu dari 2 anak, dipermalukan seperti binatang. Dia dianggap tidak mampu melakukan tugas sesederhana itu. Fabrizio dengan sengaja mulai menginjak gula, menyebarkannya kemana-mana. Itulah mengapa orang-orang seperti kalian hidup dalam kemiskinan selamanya, tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Isadora merasa amarah membara di dalam dirinya. Setiap kata pria itu seperti pisau yang menusuk jiwanya. Dia melihat Carla malu, rekan-rekan kerjanya. Dengan takut, pelanggan menundukkan kepala, berpura-pura tidak melihat agar tidak ikut campur. Ketidakadilan terjadi di depan semua orang, jelas dan tak terbantahkan. Marcos, manajer kafe, pria berusia 40 tahun yang menanggung beban 3 anak, mendekati dengan gugup. "Pak Fabrizio, mungkin saya bisa menyelesaikan ini untuk Anda, tawarnya. "Kamu tidak bisa menyelesaikan apa-apa." Fabrizio meledak mengarahkan seluruh amarahnya pada Marcos. "Kafe ini adalah bencana. Karyawan tidak kompeten, pelayanan buruk, semuanya salah. Apakah Anda pikir bisa memperlakukan saya seperti orang biasa? Siapa yang masuk ke sini?" "Tidak, ya Pak." "Tentu saja tidak," Marcos menjawab, membungkuk seolah-olah di hadapan seorang raja.
Anda adalah pelanggan terpenting kami. Selalu mendapat perlakuan terbaik di sini. Perlakuan terbaik? Perlakuan terbaik? Fabrizio berteriak begitu keras hingga seorang anak di meja dekat mulai menangis. Lihat kekacauan ini. Lihat ketidakmampuan di lantai ini. Ini yang terbaik? Dia mengganggu gula yang pecah, membuat potongan-potongan tersebar. Sebuah potongan mengenai tangan Carla, yang mengeluarkan erangan sakit, tetapi dia tidak berani mengeluh. Tangannya sekarang berdarah di atas gula. Gula saya, teriak Fabrizio, seolah-olah itu salahnya. Betapa menjijikkan. Orang-orang kotor dan tidak kompeten, tidak layak bekerja, bahkan secara gratis. Isadora tidak bisa lagi menahan pemandangan itu. Dia melihat darah mengalir dari tangan Carla, penghinaan di mata wanita itu, dan ketakutan semua orang di sana. Sebuah energi yang tak terkendali menyelimuti dirinya, sebuah kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan memiliki. Maaf, katanya mendekati dengan langkah pasti. Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan, memecah keheningan seperti pisau. Fabrizio menoleh padanya, wajahnya dipenuhi ekspresi terkejut dan ada apa? Masalah lagi. Lagi-lagi orang bodoh yang mau bikin masalah. Isadora berdiri di hadapannya tanpa menundukkan kepala, tanpa membungkuk, tetap tegar dan menatapnya langsung. Kalian harus belajar bekerja dengan benar, dia berteriak. Dan yang ini, dia menunjuk ke arah Carla, harus membersihkan kekacauan yang dia buat. Dia tidak membuat kekacauan apapun, jawab Isadora dengan tenang. Pria itu menjatuhkan wadah gula. Keheningan yang pekat menyelimuti ruangan. Marcos membelalakan mata dalam keterkejutan. Carla menghentikan tugas pembersihannya dan menatap Isadora dengan tak percaya. Tidak pernah ada yang berani menantang Fabrizio Duarte seperti itu. Apa yang kamu katakan? Tanya Fabrizio, suaranya penuh ancaman. Kamu yakin dengan apa yang baru saja kamu katakan, anak muda? Saya yakin, jawab Isadora teguh pada perkataannya. Saya melihat Anda menjatuhkan wadah gula dengan sengaja. Semua orang di sini melihatnya. Fabrizio marah. Wajahnya memerah karena amarah. Urat-urat di lehernya menonjol. Tinju-tinju tangannya mengepal. Selama hidupnya, belum pernah ada orang yang dia telah menantangnya secara terbuka dan dia bereaksi dengan amarah. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Teriaknya mendekat hingga Isadora bisa merasakan nafasnya yang panas. Aku bisa menghancurkan hidupmu dengan satu panggilan telepon. Aku bisa membuatmu tidak pernah mendapat pekerjaan lagi di kota ini. Tapi Isadora, meskipun jantungnya berdebar kencang, menjawab dengan tegas. Jawabannya seperti pukulan bagi Fabrizio, yang diam beberapa detik, mencoba memproses apa yang baru saja dikatakan. Amarah yang begitu intens menguasainya hingga dia sendiri terkejut dengan kekuatannya. Apa maksudnya? Dia berteriak, memukul meja dengan begitu keras hingga cangkir-cangkir bergetar. Apakah kamu tahu siapa aku? Serunya. Aku membangun gedung-gedung mewah, kenal wali kota, gubernur, hakim. Aku bisa menghancurkan kafe ini kapan saja. Dan kamu masih berani memperlakukan orang seperti ini. Isadora, however, menjawab dengan semakin berani setiap saat. Pelanggan yang penasaran mulai berbisik di antara mereka. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel, merasa bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Marcos dalam upaya putus asa untuk mengendalikan situasi mencoba untuk campur tangan. Isadora, di sisi lain, berikan saja. Ini hari pertama Anda. Kamu tidak tahu bagaimana cara kerja di sini? Dia memohon. Saya tahu, jawabnya tanpa mengalihkan pandangannya dari Fabrizio. Saya mengerti betul bagaimana cara kerja di sini.
Mereka yang memiliki uang percaya bahwa mereka bisa meremehkan orang yang bekerja dengan dedikasi. Meremehkan! Fabrizio berseru, kehilangan kendali dirinya. Saya yang membayar gaji kalian. Tanpa pelanggan seperti saya, kafe ini akan tutup dalam waktu singkat. Anda membayar untuk produk, bukan untuk hak memperlakukan karyawan dengan tidak hormat. Isadora menjawab dengan tegas. Fabrizio sendiri terkesan dengan reaksinya. Dia belum pernah menghadapi perlawanan seperti ini sebelumnya. Karyawan selalu tunduk, merendahkan diri, dan meminta maaf. Tapi pelayan baru itu tetap tegar, menatapnya tanpa rasa takut sedikit pun. Anda akan menyesalinya sepanjang sisa hidup Anda yang menyedihkan. Dia mendesis menunjuk jari ke wajahnya. Saya akan menggugat Anda, keluarga Anda. Saya akan menghancurkan kalian semua. Pertama-tama, Isadora meminta dengan tenang, tarik jari Anda dari wajah saya. Kedua, selesaikan kopi Anda dan pergi. Ketiga, minta maaf kepada Carla. Keheningan yang menyelimuti kafe itu adalah keheningan yang mengerikan. Itu tak terbayangkan. Isadora sendiri meminta maaf kepada Fabrizio, pria paling ditakuti di kota itu, di hari pertamanya bekerja. Maaf! Dia berteriak. Suaranya serak karena berteriak terlalu keras. Aku harus minta maaf kepada seorang karyawan. Kamu tidak sadar. Saya tidak sadar, Isadora menjawab, membantu Carla bangun dari lantai. Saya hanya berpikir bahwa setiap orang layak mendapatkan hormat. Tidak peduli berapa banyak uang di rekening bank mereka. Fabrizio melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang menatapnya. Beberapa bahkan merekamnya. Reputasinya, citra yang dia bangun sebagai pria berpengaruh, sedang dirusak oleh seorang pelayan yang tidak dikenal. Ini tidak akan ditoleransi, serunya, sambil berdiri dengan setelan jas dan tasnya. Saya akan menghubungi orang yang bertanggung jawab atas situasi ini. Kalian akan lihat apa yang terjadi jika berani menantang saya. Bicara saja, jawab Isadora, sambil membersihkan darah dari tangan Carla dengan lembut. Saya yakin dia akan senang mendengar cara Anda memperlakukan karyawan. Fabrizio keluar dari kafe dengan langkah cepat, menutup pintu dengan begitu keras hingga kaca retak. Meskipun sudah jauh, dia masih berteriak, "Ini belum selesai. Ini tidak akan berakhir di sini." Keheningan yang menyusul hampir bisa dirasakan. Pelanggan menatap Isadora dengan campuran kagum dan bingung, seolah-olah dia adalah seorang pahlawan atau orang yang kehilangan akal. Marcos pucat memikirkan konsekuensinya. Carla menangis, tapi kali ini bukan karena malu. "Terima kasih," bisiknya pada Isadora. "Terima kasih sudah melindungiku." "Tidak perlu berterima kasih," jawab Isadora, masih merasa gemetar di seluruh tubuhnya. Adrenalin mengalir di pembuluh darahnya. Tidak ada yang pantas diperlakukan dengan kejam seperti itu. Tapi dia mengerti bahwa ini baru permulaan. Fabrizio Duarte tidak akan menyerah, terutama tidak di depan umum. Dia akan kembali, dan ketika itu terjadi, dia akan menghancurkan segalanya. Yang tidak disadari Fabrizio adalah dia telah memilih korban yang salah untuk dipermalukan. Dan segera dia akan menyadari bahwa meremehkan seseorang bisa memiliki konsekuensi yang sangat serius. Keesokan harinya, Fabrizio kembali seperti badai, siap menghancurkan segalanya. Dan kali ini dia tidak sendirian. Dia membawa 2 kaki tangan berpakaian rapi, pria-pria. Sekelompok pria yang tampak seperti pemilik tempat itu berdiri di pintu masuk kafe, mengirimkan pesan yang tak terbantahkan. Tak ada yang berani mengganggu hari ini. Di mana perempuan tak tahu malu itu?
Ia berteriak begitu masuk ke dalam aroma biji kopi, membuat pelanggan mundur ke meja mereka. Dia mengenakan setelan jas terindah dengan jam tangan yang harganya melebihi harga mobil, berusaha memamerkan kekuasaannya. Di mana pelayan rendahan yang berani berbicara padaku kemarin? Tanyanya, membuat Marcos hampir pingsan menyaksikan adegan itu. Seluruh malam telah dihabiskan tanpa tidur, dengan pikiran dipenuhi bayangan konsekuensi pertarungan. Tuan Fabricio, tolong, mari kita selesaikan ini dengan tenang. Tenang? Fabricio menggeram, mendorong Marcos dengan kasar, membuatnya tersandung kursi. Kamu pikir aku datang ke sini untuk bersikap damai? Aku datang untuk menegakkan ketertiban pada orang-orang yang lupa posisi mereka. Isadora keluar dari dapur dengan nampan kopi untuk meja. Melihat Fabricio di sana bersama teman-temannya, jantungnya berdebar kencang tetapi dia tetap tenang. Dia terus berjalan tanpa masalah, seolah-olah dia adalah pelanggan biasa. Itu dia, seru Fabricio menunjuk ke arahnya seolah-olah melihat seorang penjahat di hadapannya. Gadis kecil yang percaya bisa menantang Fabricio Duarte. Isadora meletakkan kopi di meja pelanggan dengan lembut, mengucapkan terima kasih dengan sopan dan baru kemudian menoleh kepadanya. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Tanyanya. Ketenangannya hanya menambah amarah Fabricio. Dia berharap melihatnya gemetar, menyesal, memohon ampunan. Tapi dia tetap di sana, tenang, seolah-olah tidak ada yang berubah. Yas, aku mau, katanya. Dia mendekat hingga hanya berjarak beberapa sentimeter. Aku mau kamu berlutut dan meminta maaf di depan semua orang. Aku ingin melihatmu menangis seperti anak kecil. Itu tidak akan terjadi, jawab Isadora, tetap menatap matanya. Tapi aku bisa membawakan kopi jika Anda mau. Jawaban itu seperti pukulan telak. Fabricio memerah karena marah. Urat-urat lehernya menonjol. Anak buahnya bergerak maju, tapi dia menghentikan mereka dengan gerakan tangan. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan, gadis. Dia meludahi kata-kata itu. Aku menghabiskan semalaman menelepon. Aku berbicara dengan orang-orang yang bisa menghancurkan hidupmu yang menyedihkan. Bagus sekali, kata Isadora sambil mengambil kain untuk membersihkan meja. Semoga kalian istirahat dengan baik setelah menelepon. Fabricio dilanda amarah, mengambil cangkir dari meja terdekat dan menghancurkannya di lantai dengan keras. Suara kaca pecah bergema di kafe, seperti ledakan tiba-tiba. Lihat aku saat aku bicara. Dia berteriak mencengkeram lengan Isadora dengan keras. Kekuatan yang meninggalkan bekas dalam. Kamu akan memperlakukanku dengan hormat, makhluk tak berperi kemanusiaan. Lepaskan tanganku. Isadora meminta. Suaranya lembut namun penuh ancaman. Dan sekarang apa yang akan kamu lakukan? Fabricio tertawa terbahak-bahak, mencengkeram lebih keras. Akan memanggil polisi. Kamu tahu siapa kontakku di kantor polisi? Isadora tidak menjawab. Dia hanya memegang tangannya dan menekan titik tertentu di pergelangan tangannya. Teknik yang dia pelajari di kelas bela diri. Fabricio mengerang kesakitan dan melepaskannya seketika. Bagaimana kamu berani menyentuhku? Dia berteriak, memegang pergelangan tangannya yang sakit. Ini penyerangan. Aku akan melaporkanmu atas penyerangan dan pelecehan. Isadora menjawab dengan tenang. Semua orang di sini melihatmu memegangiku dengan keras. Pelanggan kafe menonton dengan terkejut, beberapa dengan ponsel di tangan, merekam adegan tersebut secara diam-diam. Sangat sulit untuk tidak merasa penasaran melihat seorang pelayan wanita yang tidak dikenal menantang pria paling ditakuti di kota. Kamu jalang,
Fabrizio menggeram, memberi isyarat kepada teman-temannya. Bawa dia pergi. Singkirkan malu ini sekali dan untuk selamanya. Kedua pria itu mendekat, tetapi Isadora tidak gentar. Jika kalian menyentuhku, kalian akan merasakan sendiri sistem penjara Brasil, katanya dengan tegas. Fabrizio tertawa, tapi tawanya dipaksakan. Gadis ini mengancam kita, pikirnya. Betapa menakutkannya. Ini bukan ancaman, jawab Isadora, mengeluarkan ponselnya dari saku. Ini fakta. Aku merekam semuanya sejak kalian tiba di sini. Saya punya bukti ancaman, percobaan penyerangan, dan penghinaan di depan umum. Fabrizio menatap ponselnya seolah-olah itu adalah ancaman yang ditujukan kepadanya. Itu berarti, kamu sudah siap untuk ini. Ya, dia menjawab tanpa ragu. Dia yakin bahwa pria seperti dia akan kembali untuk membalas dendam. Orang pengecut selalu bertindak seperti itu. Pengecut? Fabrizio meledak mendekati dia lagi, tapi berhenti saat melihat ponselnya masih merekam. Ya, aku pengecut, Isadora berkata dengan tenang. Seorang pria yang perlu menghina seseorang untuk merasa berkuasa adalah pengecut. Seorang yang menggunakan kaki tangan untuk mengintimidasi seorang wanita juga pengecut. Seorang pria yang berlindung di balik teriakan saat kehabisan argumen adalah pengecut. Setiap kata itu seperti pisau tajam yang menusuk harga diri Fabrizio. Dia melihat sekeliling dan melihat pelanggan merekam, berbisik. Beberapa bahkan tertawa. Citra dirinya sebagai pria perkasa berubah menjadi bahan tertawaan. Mau perang? Dia menggeram dengan gigi terkatup. Kalau mau perang, akan kau dapatkan. Aku akan menghancurkanmu. Keluargamu, segala yang kau cintai. Coba saja. Isadora dengan kalimat yang sama seperti hari sebelumnya, tapi kali ini dipenuhi dengan tantangan baru. Membuatnya menyadari bahwa dia kembali kehilangan kendali. Dia memutuskan untuk mencoba strategi baru. Dia mengambil dompetnya dan dia mengeluarkan segepok uang dan dengan senyum sinis berkata, "Tahukah kamu apa ini? Ini 5.000 real. Lebih dari yang kamu kumpulkan dalam 3 bulan bekerja di sini." Isadora menatapnya dengan jijik. "Dan apa yang kamu harapkan aku lakukan dengan ini?" tanyanya. "Akan membuatku berlutut dan meminta maaf." Dia pikir telah menemukan kunci untuk menghina Isadora. 5.000 reais, hanya agar kamu mengakui kesalahanmu. Simpan uangmu, jawab Isadora, melanjutkan membersihkan meja. Kamu akan membutuhkannya untuk membayar pengacara-pengacaramu. Keputusan untuk menolak uang itu membuat Fabrizio terkejut. Dia bingung. Bagi dia, setiap orang miskin punya harga, dan semua akan menjual diri jika harganya cukup. Rupiah 10.000. Dia berteriak, memperlihatkan lebih banyak uang. Erdesmil, kamu gila menolak ini. Isadora berhenti membersihkan dan menatapnya. Saya tidak gila, jawabnya. Tapi saya tidak menjual harga diri saya. Harga diri? Fabrizio tertawa dengan kejam dan ejekan. Harga diri apa? Kamu pelayan kafe. Orang tak berarti. Harga diri tidak bisa bayar tagihan. Setidaknya saya punya, dia membalas. Sedangkan Anda, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama. Itu adalah titik tidak bisa kembali. Fabrizio, dia benar-benar kehilangan kendali. Dia mengambil sebuah kursi dan melemparkannya ke dinding. Suaranya memekakkan telinga, kayu pecah, logam melengkung. Cukup! Dia berteriak dalam keadaan mengigau. Aku akan menghancurkan kafe sialan ini. Aku akan menuntut kalian semua. Aku akan membuat kalian tutup hari ini juga. Pak Fabrizio, tolong. Marcos memohon, hampir berlutut. Tidak perlu sejauh itu. Aku bisa memecatnya sekarang juga. Tidak bisa, Isadora menjawab menoleh ke Marcos dengan marah. Tidak ada yang akan memecatku karena membela rekan kerja. Bekerja.
Anda tidak berkuasa di sini. Marcos berseru, putus asa untuk mempertahankan posisinya. Saya manajer. Saya yang memutuskan siapa yang tinggal dan siapa yang pergi, jawabnya. Keputusan ada di tangan Anda. Suara tegas terdengar dari pintu masuk kafe. Semua orang menoleh untuk melihat siapa yang berbicara. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Berambut abu-abu dan mengenakan setelan rapi. Kehadirannya memancarkan kewibawaan alami yang tidak perlu teriakan untuk diakui. "Siapa kamu?" tanya Fabrizio kesal karena gangguan itu. "Kamu mencari seseorang yang tidak suka keributan di tempatku," jawab pria itu. Dengan langkah tenang, Fabrizio berjalan ke tengah kafe dan tersenyum mengancam. "Tempat ini, Anda pasti manajer umum, kan? Beruntung Anda datang. Saya ingin orang itu dipecat segera." Pria itu menatap Isadora dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Dan kenapa?" "Dia menghina saya," seru Fabrizio. "Dia menyerang saya, menolak pembayaran. Dia adalah karyawan yang tidak tertib, yang tidak memahami tempatnya," kata pria itu, masih menatap Isadora. "Di mana tempatnya? Melayani pelanggan. Orang-orang penting seperti saya dengan hormat dan rendah hati," jawab Fabrizio, percaya telah menemukan teman seperjuangan. Tanpa bertanya, tanpa menjawab, hanya patuh. Gumam pria itu mendekati Isadora. "Dan kamu? Apa pendapatmu tentang ini?" Isadora menarik napas dalam-dalam. "Saya harus mengatakan bahwa saya membela seorang rekan yang dihina. Bahwa saya tidak toleran terhadap perlakuan yang merendahkan. Dan bahwa jika saya dipecat karena ini, setidaknya saya akan pergi dengan martabat." Pria itu perlahan-lahan setuju. Menarik, Fabrizio merasa penasaran. Jadi dia akan melakukannya. Haruskah mereka memecatnya? Karena jika tidak, aku akan membuat kafe ini tutup. Pria itu akhirnya menoleh ke Fabrizio dan berkata, "Aku punya kabar buruk untukmu." "Kabar buruk apa?" "Aku tidak bisa memecat putriku." Keheningan yang mencekam menyelimuti kafe. Fabrizio berkedip beberapa kali, seolah tidak memahami dengan baik. "Apa yang Anda katakan?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya bilang saya tidak bisa memecat putri saya." Dia mengulangi, sambil mengusap pundak Isadora dengan lembut. Isadora, seperti itu adalah hari pertama kerja sungguhan bagi Fabrizio, dan dia merasa tanah di bawah kakinya retak. Pelayan yang dia hina, ancam, dan coba suap dengan uang ternyata adalah anak pemilik kafe. Untuk memperburuk keadaan, semuanya terjadi di depan orang lain dan bahkan direkam. "Ayah," Isadora berkata dengan tenang, "itu adalah pelajaran. Aku belajar banyak tentang bagaimana beberapa pelanggan memperlakukan karyawan kita." "Tentu saja," jawab ayahnya, kini menatap Fabrizio dengan tatapan yang tidak menginspirasi kepercayaan. Fabrizio pucat, berkeringat dingin, berusaha keras untuk mencoba memproses besarnya bencana yang dia sendiri rencanakan. Dia telah mengancam, menghina, dan mencoba menyuap putri pemilik toko di depan semua orang. "Aku tidak tahu," gumamnya, semua kesombongannya menghilang. Jelas dia tidak tahu. Isadora berkata, "Jika Anda tahu, Anda akan memperlakukan saya dengan hormat. Lagi pula, Anda hanya menghormati orang yang memiliki kekuasaan, bukan?" Fabrizio melihat sekeliling, bingung. Anak buahnya telah menghilang. Marcos pucat. Pelanggan masih merekam. Dia sendirian terekspos malu. Situasi telah menjadi sepenuhnya di luar kendali dan yang terburuk masih akan terjadi. "Tuan Roberto, izinkan saya menjelaskan." Fabrizio tergagap. Keringat mengalir di wajahnya saat mencoba mendekati ayah Isadora.
Ini semua salah paham. Putrinya yang bertindak provokatif dan tidak sopan. Roberto Mendes, pemilik jaringan kafe Aroma M Grounds yang luas di kota itu, melemparkan pandangan ke arah Fabrizio yang membuat darah pengusaha itu beku. Salah paham? Menarik. Ceritakan lebih lanjut tentang salah paham ini. Dia mengatakan bahwa dia telah bersikap tidak sopan padanya, kata Fabrizio. Menunjuk Isadora seolah-olah dia adalah seorang penjahat. Pelanggan itu berkata, "Saya pelanggan setia selama bertahun-tahun, membayar dengan baik, dan pantas mendapat hormat. Tapi dia memperlakukan saya dengan tidak hormat." Siapapun, Roberto membalas, berjalan perlahan di sekitar Fabrizio, seperti predator di sekitar mangsanya. Dan bagaimana perilaku yang pantas dari anak saya terhadap Anda? Dengan sopan dan tunduk, seperti yang seharusnya dilakukan karyawan terhadap pelanggan khusus, Fabrizio, yang masih tidak menyadari bahaya yang mengancamnya, menjawab. Roberto berhenti di depannya, matanya dingin seperti es. Penurut pilihan kata yang aneh, Isadora mendekati ayahnya dengan tenang, memegang ponsel yang berisi rekaman. "Ayah, aku ingin kamu lihat bagaimana pelanggan penting ini memperlakukan karyawan kita," tanyanya, menekan tombol putar pada video kemarin. Kata-kata Fabrizio bergema di kafe. "Ambil sampah ini dari lantai dengan mulutmu, seperti anjing yang kamu itu." Wajah Roberto menjadi kaku. Tinjunya mengepal. Pembuluh darah di pelipisnya berdenyut-denyut. Para pelanggan melihat dengan ngeri Fabrizio, yang berubah setiap saat. Dia menjadi semakin pucat. Itu, tanpa konteks, adalah distorsi. Dia tergagap, putus asa. Pelayan itu telah menciptakan situasi yang rumit. Aku hanya mencoba memperbaikinya. Memperbaiki? Roberto bertanya. Suaranya rendah dan mengancam. Memanggil pelayanku anjing adalah perbaikan. Tidak persis begitu, Fabrizio berbohong dengan terang-terangan. Aku hanya meminta dia membersihkan itu. Itu putrimu yang salah paham. Isadora memperlihatkan potongan video lain di mana Fabrizio berteriak. "Itu sebabnya orang-orang seperti kalian tetap miskin seumur hidup. Kalian bahkan tidak tahu cara berusaha untuk bekerja." "Itu juga salah tafsir?" tanya Roberto mendekati Fabrizio. "Aku merasa cemas. Hari itu sangat sulit." Fabrizio mencoba menjelaskan, tetapi suaranya semakin lemah dengan setiap kata. "Semua orang punya hari yang buruk," katanya. "Semua orang." Roberto setuju. Namun ia menambahkan, tidak semua orang menghina orang tak bersalah saat sedang mengalami masa sulit. Carla, barista yang dihina hari sebelumnya, muncul dengan malu-malu. Dengan tangan terbungkus perban tempat ia terluka oleh pecahan gula, ia mendekati Roberto. "Pak Roberto," katanya dengan suara. "Bolehkah saya bicara?" tanyanya dengan suara gemetar. "Tentu, Carla. Silakan bicara," jawab Roberto. "Pria ini tidak hanya mempermalukan saya kemarin." Carla mulai berbicara, sementara air mata mengalir di wajahnya. "Sudah 3 tahun dia memperlakukan saya dengan penghinaan. Dia menghina saya, memanggil saya bodoh, tidak mampu. Dia sudah 2 kali menumpahkan kopi panas ke saya." "Itu bohong," seru Fabrizio, tapi suaranya terdengar putus asa. "Dia mengada-ada untuk menjatuhkanku." Roberto mengabaikan Fabrizio, berbalik ke Carla dan bertanya, "Benarkah dia menumpahkan kopi panas padamu?" "Ya, Pak," jawab Carla. Pada suatu kesempatan karena suhu kopi yang sangat panas, Carla menangis, mengatakan bahwa dia tidak pernah diperlakukan dengan baik olehnya. "Tapi aku butuh pekerjaan," katanya. "Aku harus membesarkan 2 anak sendirian." Sejak saat itu karyawan lain mendekat, terinspirasi oleh contoh Carla. Lukas, barista berusia 18 tahun, mendekati dengan ragu-ragu. "Dia juga menghina saya berkali-kali,"
kata Lukas dengan suara gemetar. Bulan lalu, dia memanggil saya anak bodoh karena lambat membuat cappuccino. Dia bilang aku nggak berguna, beban, nggak bisa apa-apa, bahkan nggak bisa bersihin kamar mandi. Itu bohong. Fabrizio putus asa, merasa dikepung dari semua sisi. Kalian semua bohong bikin cerita buat serang aku, serunya. Aku juga punya cerita, jawab Paula. Kasir berusia 30 tahun yang bekerja paruh waktu buat bayar kuliah. Dia mengungkapkan bahwa Fabrizio telah memanggilnya mahasiswi sialan setelah mengetahui bahwa dia sedang kuliah. Menurut Paula, dia mengatakan bahwa orang-orang seperti dia seharusnya puas dengan menyajikan kopi dan melupakan impian ambisius mereka. Roberto mendengarkan setiap cerita dengan wajah yang semakin dipenuhi kesedihan. Fabrizio berusaha membantah semuanya, tetapi cerita-cerita itu begitu spesifik dan detail, seolah-olah tidak mungkin dibuat-buat. Ada yang ingin Anda ketahui, Pak Duarte? Tanya Roberto, dan nada formalnya membuat Fabrizio merinding. Anak saya tidak ada di sini secara kebetulan, lanjut Roberto. Dan Fabrizio menjadi bingung. Mengapa? Tanyanya. Dia sedang melakukan penelitian, jelas Roberto sambil mendekati Isadora. Mengenai perlakuan terhadap karyawan, lingkungan kerja, dan perilaku pelanggan ketika mereka merasa tidak ada orang penting yang mengawasi, Fabrizio merasa darahnya membeku di pembuluh darah. Penelitian apa ini? Penelitian yang mendokumentasikan perilaku kasar. Isadora menunjukkan ponselnya. 3 minggu merekam semuanya. Penghinaan, teriakan. Setiap kali Anda menginjak-injak martabat karyawan kami. Ini adalah tipuan, seru Fabrizio. Tetapi suaranya lebih penuh keputusasaan daripada kemarahan. Kalian menjebak saya. Itu akan menjadi tipuan jika kami yang menghasutnya, jawab Roberto dengan tenang. Tetapi Anda bertindak sendiri. Anda tidak diminta untuk mempermalukan karyawan saya. Marcos, manajer yang sampai saat itu tetap diam, akhirnya angkat bicara. Tuan Roberto, saya tahu dia memperlakukan karyawan dengan buruk, tetapi saya pikir lebih baik tidak ikut campur. Mengapa? Tanya Roberto, menoleh kepadanya. Dia banyak berbelanja di sini, menarik pelanggan penting. Saya percaya itu lebih baik untuk perusahaan. Marcos mengakui dengan malu-malu. Untuk perusahaan. Roberto mengulang dengan tidak percaya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mentolerir pelecehan itu menguntungkan bagi perusahaan? Saya salah, Pak. Maaf, Roberto menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Marcos, Anda dipecat. Bukan karena uang yang dihabiskan orang itu, tetapi karena toleransi Anda terhadap penyiksaan psikologis yang diderita karyawan saya. Marcos menjadi pucat tetapi tidak membela diri. Dia tahu bahwa dia telah gagal sebagai manajer dan sebagai manusia. Tunggu, kata Fabrizio merasa menemukan celah. Jika kamu dipecat oleh manajer, maka kamu mengakui bahwa ada kesalahan dalam layanan. Ini membuktikan bahwa aku benar dalam mengeluh. Roberto menatapnya dengan pandangan yang seperti serangga yang hina. Kesalahan satu-satunya adalah membiarkan seseorang seperti Anda, yang begitu sombong, terus datang ke tempat saya. Sombong? Saya? Fabrizio meledak lagi. Saya pelanggan. Saya membayar untuk layanan. Dan saya berhak mengeluh ketika kualitasnya buruk. Mengeluh? Ya, Isadora menyela, mendekat. Tapi menghina? Tidak. Berteriak? Tidak. Membuat orang menangis? Tidak. Kalian terlalu sensitif. Fabrizio dalam upaya terakhirnya berteriak. Di zaman saya, karyawan menghormati bos. Di zamanmu, Roberto tersenyum, tetapi senyumnya tanpa humor. Zaman apa ini? Zaman perbudakan. Karyawan bukan budak, Tuan Duarte. Fabrizio melihat dirinya dikelilingi oleh tatapan menyalahkan. Semua pelanggan menatapnya dengan jijik, beberapa bahkan merekamnya. Citranya hancur di depan matanya. Baiklah,
Ia berseru mengangkat tangannya dengan putus asa. Kalian menang, aku minta maaf. Sudah berakhir. Saya tidak akan lagi memperlakukan karyawan dengan buruk. Maaf, tidak bisa menghapus 3 tahun trauma psikologis, kata Roberto dengan dingin. Lalu, apa yang kalian inginkan? Uang bukan masalah. Saya bisa membayar ganti rugi, Fabrizio. Dia mengeluarkan dompetnya lagi. Apa yang saya inginkan? Tanya Roberto berjalan ke pintu kafe. Agar kamu pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Fabrizio menatapnya dengan tak percaya. Maksudnya, selamanya. Roberto dengan nada sombong agar semua orang bisa mendengar mengumumkan. Kamu dilarang selamanya dari semua cabang Aroma in Kraus. Foto kamu akan dikirim ke semua manajer. Setiap upaya untuk masuk ke salah satu kafe kami akan mengakibatkan panggilan polisi. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku, seru Fabrizio akhirnya. Memahami keseriusan situasi, ia menyatakan, aku akan menggugat kalian. Saya akan mengakhiri situasi ini. Coba saja, Isadora mengulangi menggunakan kalimat yang semakin membuat Fabrizio gelisah. Tapi sebelum itu kami akan menggugat Anda. Menggugat saya untuk apa? Tanya Fabrizio. Atas pelecehan moral, kerusakan psikologis terhadap karyawan, gangguan ketertiban, dan upaya penyerangan. Jawab Roberto dengan tenang. Kami memiliki semua bukti, saksi, dan bukti. Selama beberapa detik Fabrizio diam, akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar kalah. Tidak ada jalan keluar, tidak ada trik, tidak ada uang yang bisa mengubah situasi. Kalian akan menyesal, katanya. Tapi kalimat itu terdengar lebih seperti tangisan anak kecil daripada ancaman serius. Satu-satunya yang akan menyesal adalah kamu, jawab Isadora. Fabrizio melirik sekeliling kafe sebelum dia melihat karyawan yang sudah tidak takut padanya, pelanggan yang menatapnya dengan jijik. Sebuah situasi yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sudah benar-benar di luar kendali, bisiknya sambil mendekati pintu. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Tapi akan, kata Roberto sambil menahan pintu agar tetap terbuka untuknya. Dan masih ada lagi Tuan Duarte. Apa perusahaan-perusahaan lain di kota ini akan tahu bagaimana Anda memperlakukan karyawan Anda? Saya harap Anda menikmati minum kopi di rumah. Fabrizio meninggalkan kafe untuk kedua kalinya, tetapi kali ini tanpa membanting pintu. Dia merasa kalah, malu, dan terpapar, dan menyadari bahwa yang terburuk baru saja dimulai. Di dalam kafe, para karyawan mulai bertepuk tangan. Itu adalah momen yang belum pernah terjadi dalam bertahun-tahun. Mereka merasa benar-benar aman dan dihargai. Terima kasih, Pak Roberto, kata Carla, masih dengan air mata di matanya, tetapi kini lega. Terima kasih telah melindungi kami. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Roberto menjawab dengan bangga, matanya tertuju pada putrinya. Kalian berhak dihormati. Kalian selalu berhak. Isadora tersenyum, sadar bahwa misinya telah selesai, tetapi juga tahu bahwa Fabrizio Duarte bukanlah pria yang mudah menyerah. Pertempuran baru saja dimulai. Fabrizio Duarte tidak terbiasa menerima kekalahan. 3 hari setelah penghinaan di kafe, saya berada di kantor pribadi saya, merancang rencana matang untuk menghancurkan Roberto Mendes dan putrinya yang sombong. Jika mereka berpikir telah menang, mereka sangat salah. Dengan 20 tahun pengalaman dalam bisnis gelap, kontak di seluruh kota, dan sumber daya finansial untuk membeli loyalitas siapapun, Kolonel Batista, seperti yang dia sebutkan di telepon kepada seorang kenalannya di kantor wali kota, membutuhkan bantuan. Aroma kopi segar dari kafe di Jalan Palmiras, aku rasa itu pasti beberapa ketidakberesan sanitasi, bukan? Fabrizio, kawan lama. Kamu tahu aku bisa memberi kamu pandangan lebih mendalam tentang ini.
kata pria itu dengan suara seseorang yang menguasai aturan permainan. Tapi inspeksi detail ini ada harganya. Rupiah 5.000 untuk mengidentifikasi masalah serius, rupiah 10.000 jika kita bisa menutupnya selama seminggu. Usul Fabrizio tanpa ragu. Anggap sudah selesai, besok saya kirim tim, katanya. Fabrizio tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Itulah kenyataan dunia. Uang selalu lebih berharga daripada martabat. Tetapi ancaman pengawasan kesehatan hanyalah langkah pertama. Panggilan kedua ditujukan kepada Ademir, seorang kontak yang memasok bahan baku ke restoran. Ademir, saya perlu Anda menghentikan pengiriman biji kopi ke kafe aroma M. Graus. Temukan alasan apapun, teman. Mereka pelanggan baik, tidak pernah menimbulkan masalah. Ademir ragu-ragu. 100.000 reais. 1.000 reais untuk Anda hanya perlu menghentikan pasokan selama 2 minggu. Fabrizio bersikeras dengan tegas. Wah, Fabrizio. 100.000 reais itu uang yang banyak. Saya rasa kita menghadapi masalah dengan pemasok utama telah menunda pengiriman biji kopi yang sangat menguntungkan. Fabrizio kemudian menghubungi pemasok lain mereka dan menyampaikan pesan yang sama. Ada lebih banyak uang yang dipertaruhkan. Dalam satu pagi, Fabrizio telah membangun jaringan sabotase yang akan mengancam kafe di berbagai titik. Mulai dari pengawasan kesehatan hingga pemasok. Bahkan parkir umum terdekat, yang berhasil dia blokir sementara melalui kontak di Departemen Lalu Lintas. Pukulan paling kejam masih disiapkan. Pada hari yang sama, sore itu, Fabrizio memarkir mobilnya. Di seberang jalan di depan kafe, dia mengamati arus orang. Dia mengenal beberapa karyawan dari pandangan. Dia tahu hidup mereka tidak mudah. Banyak yang berjuang untuk membayar tagihan dan menghidupi keluarga. Orang-orang seperti itu selalu punya harga. Dia menunggu Marcos, mantan manajer yang dipecat, keluar dari wawancara di toko terdekat. Wajah Marcos menunjukkan kegelisahan pengangguran. Marcos Fabrizio memanggilnya saat turun dari mobil. Pria itu terkejut melihatnya. Pak Fabrizio, apa yang Anda lakukan di sini? Saya ingin mengajukan sebuah proposal untuk Anda. Saya tahu Anda sedang menganggur. Saya tahu Anda punya keluarga yang harus ditopang. Fabrizio mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. 15.000 reais. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuat beberapa masalah kecil di sana. Marcos menatap amplop itu seolah-olah itu adalah bom. Masalah apa? Tidak serius. Pecahkan beberapa piring. Tumpahkan kopi ke pelanggan tertentu. Sebarkan informasi bahwa makanan sudah basi. Hal-hal yang akan dilakukan seorang karyawan yang tidak puas secara alami. Pak Fabrizio, saya sudah tidak bekerja di sana lagi. Bagaimana saya bisa masuk? Apakah Anda masih berhubungan dengan teman-teman yang masih di sana? Ajak 2 atau 3 teman untuk bekerja sama. Saya akan membagi uangnya dengan siapa saja yang ikut. Marcos diam. Godaan terlihat jelas di matanya. 15.000 reais adalah jumlah yang signifikan bagi seseorang yang pengangguran. Hanya beberapa insiden kecil? Tanyanya hampir meyakinkan. Insiden kecil yang akan membuat mereka mencari saya untuk bernegosiasi, kata Fabrizio menyerahkan amplop. Bayangkan, apa yang bisa dilakukan 15.000 real untuk keluarga Anda, Marcos. Marcos menerima amplop dengan tangan gemetar. Bagaimana saya bisa yakin Anda akan membayar sisanya? Karena mereka harus memahami bahwa tindakan apapun terhadap saya akan memiliki konsekuensi. Anda hanyalah alat untuk mengajarkan pelajaran ini. Keesokan harinya, operasi dimulai. Petugas inspeksi tiba di kafe pada pukul 8 pagi dengan tim 5 agen dan daftar tuntutan yang tidak dapat diterima.
Tuan Roberto, kata kepala inspeksi dengan wajah serius. Kami menerima laporan anonim tentang kemungkinan pelanggaran di tempat Anda. Roberto sambil memeriksa stok mengerutkan kening. Jenis apa ketidakberesan? Kami selalu mematuhi semua peraturan. Itulah yang akan kami periksa. Anda boleh melanjutkan operasional, tetapi jangan sentuh apapun yang sedang diperiksa. Selama 2 jam, para inspektur memeriksa setiap detail dengan cermat, mengambil foto segala sesuatu dan mencatat dugaan kekurangan pada peralatan yang sebenarnya dalam kondisi sempurna. Jelas bahwa ini adalah pencarian masalah yang tidak ada. Tetapi Roberto, yang tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa selain bekerja sama. Ayah, Isadora mendekatinya sambil mengamati inspeksi. Ini tidak wajar. Mereka mencari masalah di mana tidak ada masalah. Aku yakin, sayang, ada orang yang terlibat dalam ini. Dia berkata tanpa ragu. Mungkin. Tapi kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Sementara itu, Fabrizio di seberang jalan mengikuti situasi dengan senang hati. Tahap pertama rencana berjalan dengan sempurna. Kafe tersebut menjadi sasaran inspeksi intensif, seolah-olah menjadi tempat produksi zat terlarang, menimbulkan malu dan membuat pelanggan enggan masuk karena keributan. Sekitar tengah hari, tahap kedua rencana dieksekusi. Pemasok sereal menghubungi Roberto melalui telepon, memberitahu bahwa telah terjadi masalah teknis yang menghalangi pengiriman pesanan minggu ini. 15 menit kemudian, pemasok susu juga menelepon dengan masalah yang sama. Pemasok gula mengikuti pola yang sama. Ayah, ini bukan kebetulan, kata Isadora sambil melihat Roberto menutup telepon ketiga dengan wajah cemas. Aku setuju, ini pasti bukan kebetulan, jawab Roberto. Seseorang sedang menekan pemasok kita. Kita akan kehabisan stok sampai akhir minggu, kata Carla mendengarkan percakapan tersebut. Tetap tenang, Roberto menenangkan. Roberto berusaha menenangkan tim. Aku akan menangani ini. Jangan biarkan ini menghalangi kita cari pemasok alternatif. Jangan biarkan ini mengalahkan kita, kata Fabrizio, tetapi itu baru permulaan. Kemudian Marcos tiba di kafe sebagai pelanggan biasa, ditemani 2 mantan rekan kerjanya yang juga menganggur. Ketiganya memesan kopi dan duduk di meja yang dipilih dengan cermat. Ingat kesepakatan kita? Bisik Marcos kepada rekan-rekannya. Insiden kecil. Tidak terlalu mencolok. Insiden pertama terjadi ketika salah satu dari mereka dengan sengaja menjatuhkan secangkir kopi penuh ke lantai dekat pelanggan lain. Wah, lantai basah, serunya cukup keras untuk didengar semua orang. Hampir saja aku terpeleset. Momen memalukan lainnya terjadi ketika Marcos mengeluh dengan suara keras tentang rasa kopi yang aneh. Susu ini tidak basi, tidak ada bau aneh. Lukas, yang membuat kopi, membela diri sambil memerah malu. Pak, susunya segar, baru datang pagi ini. Ia bersikeras. Aku tidak tahu, nak, lebih baik diperiksa. Marcos mendesak, membuat pelanggan lain mencurigai minuman mereka sendiri. Insiden ketiga adalah yang paling serius. Dua teman Marcos menaruh sehelai rambut di sandwich dan kemudian mengekspresikan jijik. Ada rambut di makanan. Betapa kurangnya perhatian terhadap kebersihan. Adegan itu menimbulkan keributan besar di kafe. Pelanggan menghentikan makan mereka. Beberapa meminta pembatalan pesanan, sementara yang lain berdiri dan pergi tanpa membayar. Pak, maaf. Paula mencoba menenangkan situasi. Kami akan mengganti sandwich Anda segera. Ganti apa? Saya akan melaporkan kalian ke dinas kesehatan. Pria itu berteriak, membuat keributan besar. Isadora mengamati semuanya dari kejauhan.
menyadari bahwa ketiga pria itu tidak sesuai dengan profil pelanggan biasa. Ada sesuatu yang janggal dalam kejadian tersebut. Sebuah kebetulan yang berlebihan dengan kesulitan yang mereka hadapi. Carla, Roberto memanggil barista. Kamu kenal tiga pria itu? Carla melirik dengan hati-hati. Yang di tengah adalah Marcos, yang pernah bekerja di sini. Dia dipecat minggu lalu. Dan apa alasan seorang mantan karyawan yang dipecat ada di sini membuat keributan? Carla juga menjawab dengan curiga. Apa yang kalian bicarakan, Ayah? Orang-orang itu bukan pelanggan biasa. Mereka sengaja membuat keributan, kata Isadora. Roberto mengamati ketiga pria itu selama beberapa saat. Kamu yakin mereka disewa untuk ini? Saya sangat yakin, jawab Isadora. Dan saya tahu siapa yang menyewa mereka. Itu adalah perang yang diinginkan Fabrizio. Tetapi dia tidak menyangka bahwa rencana sabotasenya sedang dipantau dan dipahami setiap saat. Isadora bukan hanya seorang pelayan pemula. Dia adalah wanita cerdas dengan latar belakang pendidikan, administrasi, dan keperawatan yang menguasai strategi bisnis dan memiliki pengetahuan dalam mengidentifikasi manipulasi ketika itu sangat penting. Ayah, aku butuh kamu percaya padaku, katanya mengambil apron. Aku akan menghubungi orang-orang itu. Ayah, ini bisa berbahaya. Isadora yakin dengan langkahnya mendekati meja tempat Marcos dan dua komplotannya berada, memberikan sentuhan akhir pada sandiwara rambut di makanan. Permisi, katanya dengan sopan. Bisakah saya menyelesaikan masalah ini untuk Anda? Marcos menatapnya dengan waspada. Kenangan pertemuannya dengan Fabrizio beberapa hari sebelumnya masih menghantuinya. Tidak perlu, Nona. Kami akan pergi sekarang, katanya. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Bagus! Isadora tersenyum karena akan sangat memalukan menjelaskan kepada semua orang di sana bahwa mereka disewa untuk membuat keributan. Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa tebal. Ketiga pria itu saling menatap, jelas panik. Apa yang kamu bicarakan, Caci Sawe? Tanya salah satu pria mencoba mengalihkan topik. Aku bicara tentang teater amatir yang aku kenali saat melihatnya, jawab Isadora masih tersenyum. Dan kalian adalah aktor yang buruk. Marcos menelan ludah. Teman-teman, kami adalah pelanggan biasa. Pelanggan biasa tidak... Isadora berkata dengan suara rendah tapi tegas, menaruh rambut di makanan mereka sendiri. Pelanggan biasa tidak bertindak sebodoh itu. Dan mantan karyawan yang dipecat tidak akan pernah kembali untuk membuat masalah. Ketiganya terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar dan itu jelas. Sekarang kalian akan keluar dari sini dengan diam, lanjut Isadora. Dan katakan pada kontraktor kalian bahwa strategi itu tidak berhasil. Kalian juga bisa bilang bahwa kami tahu persis apa yang dia lakukan. Marcos dan teman-temannya bangkit dengan tergesa-gesa dan meninggalkan kafe tanpa berani menoleh ke belakang. Tahap pertama rencana Fabrizio telah terungkap dan digagalkan. Namun dia yang tidak menyadarinya sudah bersiap untuk tahap kedua, yang akan terbukti lebih berani. Keesokan harinya, Fabrizio bangun dengan perasaan kesal. Ketidakhadiran Marcos yang tidak memberi kabar tentang perkembangan operasi hari sebelumnya membuatnya cemas. Upaya menelepon mantan manajernya sia-sia. Semua panggilan masuk ke kotak suara. Entah dia menghilang dengan uangnya atau sesuatu benar-benar salah. Tak berdaya, dia menggerutu sambil mengenakan setelan jas gelap dan jam menunjukkan waktu yang semakin menipis. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Dia harus menyelesaikan ini dengan cara yang paling langsung. Keputusan untuk pergi ke kafe bukan hanya untuk menuntut penjelasan dari Marcos. Fabrizio ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri apakah tindakannya telah memberikan efek yang diinginkan.
Dia ingin menyaksikan kekacauan yang telah dia ciptakan. Melihat Roberto dan putrinya dalam keadaan putus asa. Memohon agar dia berhenti. Sekitar pukul 10 pagi, dia tiba di Aroma Biji Kopi, tepat saat jam sibuk. Dia memarkir mobilnya di seberang jalan dan menghabiskan beberapa menit mengamati. Kafe itu buka dan beroperasi seperti biasa. Aliran pelanggan yang masuk dan keluar, karyawan yang bekerja, semuanya normal. Tidak ada jejak kekacauan yang dia bayangkan. Betapa absurdnya, dia bergumam, amarah membara di dalam dirinya. Bagaimana mungkin semuanya bisa sepi seperti ini? Dia turun dari mobil dan menyeberang jalan dengan langkah pasti. Saat membuka pintu kafe, semua karyawan menatapnya. Carla menghentikan persiapan kopi. Lukas meninggalkan apa yang sedang dilakukannya. Paula berdiri waspada di balik counter. Kehadiran Fabrizio masih membuatnya sedikit cemas, namun tidak sekuat ketakutan yang sebelumnya menguasainya. Di mana? Roberto? Tanyanya dengan suara keras, membuat beberapa pelanggan menoleh dengan penasaran. Dia di kantor, tanya Paula dengan sopan. Bolehkah saya memintanya untuk datang? Boleh, dan panggil juga putrinya. Ada hal yang harus saya bicarakan. Sambil menunggu, Fabrizio mengamati sekitar, mencari tanda-tanda masalah yang seharusnya dia buat. Namun semuanya tampak normal, teratur, dan berjalan dengan sempurna. Persediaan tampak normal, tanpa ada tanda-tanda kekacauan yang seharusnya ditimbulkan oleh Marcos. Roberto tiba lebih dulu, berangkat dari tempat terakhir. Di kafe, Roberto menatap Fabrizio dengan ekspresi serius tetapi terkendali. Tuan Duarte, katanya dengan formal. Ada yang bisa saya bantu? Jelaskan padaku bagaimana kafe ini masih buka, tanya Fabrizio dengan nada kesal. Mengingat semua kesulitan yang seharusnya kalian hadapi. Kesulitan? Roberto berpura-pura tidak tahu. Jenis kesulitan apa? Jangan bodohi aku. Fabrizio meledak, menimbulkan keributan di antara pelanggan. Saya tahu badan pengawas sudah datang ke sini. Saya tahu pemasok sudah menyerah. Saya tahu ada masalah dengan pelanggan. Itu, jawab Roberto dengan tenang. Memang ada beberapa kendala, tapi semuanya sudah diselesaikan dengan cepat. Ketenangan Roberto hanya menambah amarah Fabrizio. Bagaimana bisa diselesaikan? Kalian tidak bisa menyelesaikan semuanya secepat itu? Pada saat itu Isadora muncul dari dapur mengenakan apron bersih dan wajah tenang. Selamat pagi, Pak Duarte. Mau minum kopi? Aku datang untuk menuntut penjelasan. Dia berteriak, kehilangan ketenangannya sepenuhnya. Di mana Marcos? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan rencananya? Rencana apa? Isadora bertanya tanpa niat jahat. Rencana yang membuat saya mengeluarkan 15.000 real untuk orang tidak kompeten itu. Di mana dia sekarang? Roberto dan Isadora saling menatap. Keyakinan bahwa Fabrizio berada di balik semua sabotase itu semakin kuat. Tuan Duarte, kata Roberto. Saya tidak tahu rencana apa yang Anda maksud, tapi jika Anda membayar 15.000 real kepada seseorang, saya yakin Anda telah ditipu. Ditipu? Fabrizio berseru, menarik perhatian semua orang di kafe. Saya tidak ditipu. Saya menyewa orang bodoh itu untuk membuat masalah. Masalah di sini, Isadora berpura-pura terkejut. Masalah apa tepatnya? Merusak barang, mengeluh tentang makanan, mempermalukan kalian di depan pelanggan. Fabrizio, dalam kemarahannya mengaku semuanya tanpa menyadari bahwa dia sedang menjebak dirinya sendiri. Bisikan di antara pelanggan semakin keras, jelas terganggu dengan apa yang mereka dengar. Seorang magnat secara terbuka mengaku bahwa telah membayar untuk merusak sebuah kafe. Roberto dengan tenang menjawab, saya mengerti. Selain Bapak Marcos,
ada satu orang lagi. Dia pasti terlibat dalam rencana ini. Saya membayar pemasok untuk membatalkan pengiriman, membayar petugas kesehatan untuk mengawasi mereka, dan membayar untuk memblokir parkir. Fabrizio terus mengaku, diliputi amarah. Menarik, jawab Isadora sambil diam-diam mengambil ponselnya dan mulai merekam. Tapi kenapa kamu melakukan semua ini? Karena rasa malu. Dia berteriak, wajahnya merah karena amarah. Karena mereka pikir bisa menghina saya seperti orang lain. Karena ketidaktahuan mereka tentang siapa yang mereka hadapi, sekarang kamu mengaku. Roberto bertanya, kejahatan apa yang kamu lakukan? Kejahatan? Fabrizio meledak. Aku punya uang. Aku bisa melakukan apa saja dengan uangku. Isadora dengan tenang menyebutkan, suap kepada pejabat publik, sabotase bisnis, pembentukan geng. Fabrizio dalam amarah yang meluap berteriak, itu bukan kejahatan jika kamu punya uang untuk membayarnya. Saat itulah jantungnya mulai berdetak kencang, menandakan bahaya. Amarah, beban stres yang menumpuk dalam beberapa hari terakhir. Frustrasi karena rencana yang hancur, semuanya meluap dalam dirinya. Sebuah rasa sakit tajam menyerang dadanya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghancurkan hatinya. Dia tergagap menyentuh dadanya dengan tangan. Pak Duarte, Anda baik-baik saja? Tanya Isadora menyadari wajah pucatnya. Tidak, saya tidak bisa bernapas dengan baik, bisingnya terhuyung-huyung. Rasa sakit di dadanya semakin parah, menjadi tak tertahankan. Seolah-olah seekor gajah berat sedang menginjak dadanya. Lengan kirinya mulai kesemutan dan penglihatannya kabur. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ayah! Isadora berteriak berlari ke arah Fabrizio saat dia melihat Fabrizio sudah di ambang batas, hampir pingsan. Itu adalah serangan jantung. Fabrizio jatuh dengan keras, kepalanya membentur meja sebelum pingsan di lantai. Benturan itu bergema di seluruh kafe, membuat pelanggan berteriak dan berhamburan. Panggil ambulans! Teriak Roberto, tapi Isadora sudah berada di samping Fabrizio. Tidak ada waktu, katanya memeriksa tanda-tanda vitalnya dengan cepat. Dia mengalami henti jantung. Pelatihan keperawatan yang dia ikuti bertahun-tahun lalu muncul kembali di benaknya, seperti adegan film yang dipercepat. Meskipun karirnya telah membawanya jauh dari bisnis ayahnya, Isadora tidak pernah melupakan protokol darurat. Ayah, suruh semua orang pergi. Dia memerintahkan, merobek ke meja Fabrizio untuk memperlihatkan dadanya. Carla, bawa handuk bersih. Paula, hubungi Samu dan katakan ada kasus serangan jantung dengan henti jantung. Tanpa ragu, Isadora meletakkan tangannya di dada Fabrizio dan memulai pijat jantung. Melakukan 30 kompresi cepat dan intens, diikuti dengan pernapasan mulut ke mulut dan 30 kompresi lagi. Dia berbicara dengan suara keras menekan setiap kata. Jantungnya berdetak dengan intens, seirama dengan aksinya. Pria yang beberapa saat sebelumnya mengaku ingin menghancurkan keluarganya kini berada di bawah kendalinya. Begitu mudah, begitu sederhana, untuk tidak melakukan apa-apa, membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Tidak ada yang akan menyalahkannya jika dia mencoba membantu tapi gagal. Tapi Isadora tidak bergerak karena dorongan Fabrizio. Dia tidak membiarkan kebencian atau balas dendam mengendalikan langkahnya. Dengan keringat di wajahnya akibat usaha fisik, dia terus melakukan kompresi. Roberto berbisik kepada Isadora, kamu tidak perlu melakukan ini mengingat semua yang dia lakukan. Tapi aku harus, ayah. Dia menjawab tanpa menghentikan kompresinya karena dia tahu itu yang benar. 3 menit pijat jantung. 4, 5. Lengan Isadora sakit karena usaha keras, tapi dia terus berusaha.
Beberapa kali sepertinya tidak ada gunanya bahwa Fabrizio sudah terlalu parah. Ayo, keras kepala, bisiknya saat istirahat untuk memberi napas buatan. Kamu tidak akan mati di rumahku. Pada menit ke-6, Fabrizio akhirnya menghembuskan napas dalam-dalam dan membuka matanya. Aku sadar, menatap wanita yang telah menyelamatkanku. Apa yang terjadi? Gumamku, bingung. Kamu mengalami serangan jantung. Jelas Isadora mengikuti napasku. Anda mengalami henti jantung selama hampir 6 menit. Fabrizio berusaha memahami. Serangan jantung, hampir mati. Dan orang yang menyelamatkannya adalah orang yang dia coba hancurkan. Mengapa? Tanyanya, suaranya lemah tapi matanya tetap tertuju padanya. Mengapa kau menyelamatkanku? Itu yang harus dilakukan, kata Isadora. Sederhana saja. Dan memang begitu. Namun, siren ambulans akhirnya tiba. Petugas medis masuk ke kafe dan mengambil alih perawatan Fabrizio, memuji tindakan Isadora. Ibu, tanpa pijat jantung dia tidak akan selamat, kata kepala petugas medis. Anda melakukan pekerjaan yang sempurna. Saya belajar keperawatan, jelasnya. Saya tidak pernah membayangkan akan menggunakan pengetahuan ini dalam situasi seperti ini. Sementara para medis bersiap membawa Fabrizio, mata mereka tidak lepas dari Isadora sejenak pun. Untuk pertama kalinya, saya merasakan rasa syukur yang tulus kepada seseorang. Bukan rasa syukur yang egois atau dihitung-hitung, tetapi rasa syukur yang murni dan tulus. Isadora, bisiknya lemah saat dia diletakkan di berangkar. Dia mendekat. Terima kasih, bisiknya. Aku tidak pantas mendapatkannya, lanjutnya. Semua orang pantas mendapat kesempatan kedua, jawabnya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan kesempatanmu? Ketika ambulans menjauh, membawa Fabrizio ke rumah sakit, keheningan mendalam menyelimuti kafe. Pelanggan yang menyaksikan seluruh kejadian masih berada di sana. Sambil memproses apa yang mereka saksikan, Roberto berkata, menaruh tangannya di bahu Isadora. Anakku, aku sangat bangga padamu. Kenapa? Tanyanya, mengeringkan tangannya dengan kain. Karena pilihanmu. Meskipun setelah semua yang dia lakukan, kamu memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya. Itu menunjukkan sifat sejati dirimu. Isadora melihat melalui jendela jalan yang dilalui ambulans. Ayah, kita semua membuat kesalahan. Beberapa kesalahan lebih besar, yang lain lebih kecil. Tapi hidup itu suci. Terlepas dari seberapa buruk perilaku seseorang, orang itu masih layak hidup. Dan kamu percaya dia akan berubah? Aku tidak yakin. Dia mengaku. Dan sekarang dia punya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Pertempuran yang dimulai oleh Fabrizio berakhir dengan cara yang tak terduga. Bukan dengan pemenang atau pecundang, tapi dengan pelajaran tentang sifat manusia yang akan mengubah mereka selamanya. Setelah 3 hari di rumah sakit, pulih dari serangan jantung, Fabrizio akhirnya merasa mampu memahami sepenuhnya segala yang telah terjadi. Sebuah perasaan aneh muncul di dadaku. Sesuatu yang melampaui rasa sakit fisik akibat prosedur medis. Sesuatu yang jauh lebih intens dan misterius. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam 4,5 dekade hidupnya, dia merasa benar-benar bersyukur kepada seseorang. Dan itu bukan rasa syukur yang dangkal atau didorong oleh kepentingan pribadi, tetapi emosi murni yang muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bagaimana perasaan Anda? Tanya dokter jantung dokter. Enrique, seorang pria berusia 50 tahun yang mengawasi perawatannya. Bingung, jawab Fabrizio dengan jujur. Secara fisik lebih baik, tetapi secara mental saya tidak bisa menjelaskannya. Itu wajar setelah serangan jantung yang begitu parah. Banyak pasien mengalami perubahan prioritas. Dokter, jelasnya sambil memeriksa alat-alat.
Anda sangat beruntung. Tahu, jika bukan karena tindakan cepat gadis muda itu, Anda tidak akan berada di sini. Isadora, bisik Fabrizio. Ya, putri pemilik kafe. Para tenaga medis mengatakan bahwa dia melakukan pijat jantung dengan sempurna, secara harfiah menyelamatkan nyawa Anda. Fabrizio terdiam. Kembali merenungkan ironi kejam dari situasi tersebut. Saya telah menghabiskan berhari-hari merencanakan kehancuran keluarga itu. Menyewa orang untuk merusak bisnis mereka dan mengakuinya secara terbuka. Tindakannya didorong oleh amarah yang meluap. Dan ketika amarahnya sendiri hampir membawanya ke ambang kematian, justru orang yang ingin dia lukai yang menyelamatkannya. Dokter, bisiknya setelah beberapa saat, bolehkah saya mendapat kunjungan? Boleh, tapi hati-hati. Jantung Anda masih lemah. Hindari emosi yang intens. Saya perlu berbicara dengan seseorang. Ini sangat penting. 1 jam kemudian, Carlos, pengacaranya, masuk ke kamar membawa sebuah map berisi dokumen dan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Fabrizio, bagaimana kabarmu? Ketika mendengar tentang serangan jantungmu, aku panik, akunya Carlos duduk di kursi di samping tempat tidur. Lebih baik, Carlos. Aku butuh kamu melakukan beberapa tugas untukku. Tentu, apapun yang dibutuhkan, jawab Carlos. Pertama, tarik semua gugatan yang diajukan terhadap Cafe Aroma M. Grounds. Carlos terkejut. Semua? Tapi Fabrizio, kita punya gugatan berdasarkan pencemaran nama baik. Ganti rugi moral. Semua, ulangi Fabrizio dengan tegas. Dan siapkan dokumen yang mengakui kesalahan penuh atas aksi sabotase yang saya lakukan. Fabrizio, kamu gila. Itu pengakuan kejahatan, kamu akan ditangkap. Mungkin aku pantas mendapatkannya, bisik Fabrizio menatap jendela rumah sakit. Carlos, selama 45 tahun aku bertindak sesuka hati. Memperlakukan orang-orang sesuai kehendakku. Percaya bahwa uang memberi aku izin untuk kejam. Aku hampir kehilangan hidupku karena amarah ini, tapi itu tidak berarti kau harus menyerahkan aku kepada polisi. Aku tidak akan menyerah, koreksi Fabrizio. Aku akan menanggung konsekuensinya. Ada perbedaan, Carlos, yang diam. Jelas tidak nyaman dengan perubahan sikap mendadak kliennya. Selain itu, Fabrizio menambahkan, saya ingin Anda membuat permintaan resmi. Saya meminta maaf secara tertulis yang disahkan di notaris kepada Roberto Mendes, putrinya Isadora, dan semua karyawan kafe. Fabrizio dan saya ingin memperbaiki semua kerusakan yang ditimbulkan. Kepada pemasok yang saya suap, kepada karyawan yang saya pekerjakan untuk menimbulkan masalah, dan kepada denda yang dikenakan secara tidak adil oleh petugas kesehatan. Biaya ini akan tinggi, tetapi saya memiliki kekayaan, kata Fabrizio. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya akan menggunakannya untuk sesuatu yang benar-benar berguna. Carlos keluar dari rumah sakit, menggelengkan kepala, dengan bingung, tidak mampu memahami perubahan radikal yang dialami Fabrizio tidak menghalanginya untuk mengikuti instruksi, karena itulah perilaku seorang pengacara teladan. Keesokan harinya, Fabrizio menerima kunjungan tak terduga. Roberto Mendes masuk ke kamar dengan keranjang buah dan raut wajah yang serius. Selamat pagi, Pak Duarte. Roberto menyapa dengan sopan. Bagaimana perasaan Anda? Lebih baik dan terkejut dengan kunjungan Anda, akui Fabrizio. Setelah semua yang terjadi, putri saya bersikeras agar saya datang. Saya bilang semua orang layak mendapat belas kasihan saat mereka. Roberto duduk di kursi, tampak tidak nyaman. Namun tekadnya bulat untuk bertindak sesuai hati nuraninya. Roberto, Fabrizio berkata, saya mengakui bahwa saya tidak berhak meminta apapun, tetapi
Saya memohon agar Anda mendengarkan saya. Saya mendengarkan. Saya ingin meminta maaf dari lubuk hati, bukan karena mencari imbalan, atau karena takut akan konsekuensi hukum, tetapi karena akhirnya saya menyadari bahwa saya salah. Roberto memeriksa Fabrizio dengan cermat, mencari tanda-tanda manipulasi atau kepentingan tersembunyi. Tapi yang terlihat oleh mata manusia adalah sesuatu. Inattakat facts. Itu adalah penyesalan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Salah tentang apa secara spesifik? Terutama, jawab Fabrizio, tentang gagasan bahwa uang memberi saya hak untuk memperlakukan orang dengan buruk. Tentang keyakinan bahwa karyawan saya inferior. Tentang keyakinan bahwa kekayaan finansial sama dengan kekuasaan moral. Dan apa yang membuatmu berubah pikiran? Putrimu menyelamatkan hidupku, kata Fabrizio, suaranya penuh emosi. Setelah aku secara terbuka mengaku mencoba menghancurkan kalian. Setelah aku mengakui semua kejahatanku. Ketika kebencian sendiri hampir membunuhku, dia masih... Roberto setuju. Isadora selalu seperti itu. Bahkan saat kecil dia tidak bisa mengabaikan penderitaan orang lain tanpa mencoba membantu. Dia mengajarkan saya arti sebenarnya dari kebesaran, kata Fabrizio. Bukan tentang uang atau kekuasaan atas orang lain. Itu tentang memiliki karakter, bertindak dengan benar bahkan saat sulit. Dan sekarang saya ingin mencoba menjadi orang yang lebih baik. Saya tidak tahu apakah itu mungkin. Saya tidak tahu apakah orang-orang akan memaafkan saya, tetapi saya harus mencoba. Selama beberapa menit Roberto terdiam, menyerap kata-kata Fabrizio. Senator Duarte, dia menyimpulkan. Perubahan nyata membutuhkan waktu. Itu tidak terjadi dalam semalam, bahkan setelah pengalaman traumatis. Saya tahu itu. Fabrizio merasa matanya berkaca-kaca. Tapi fakta bahwa kita di sini berbicara seperti ini sudah merupakan langkah. Roberto dengan senyum yang tidak terlihat sejak dia masuk ke kamar menjawab, Fabrizio, kamu bisa bertanya apa saja padaku. Bagaimana kamu membesarkan seorang putri seperti Isadora? Bagaimana kamu mengajarkannya untuk memiliki karakter yang begitu kuat? Roberto menjawab, aku tidak mengajarkan apa-apa. Aku menunjukkan, melalui contohku sendiri, bagaimana memperlakukan orang dengan hormat. Isadora selalu memperhatikan hal itu dariku. Dia berbicara dengan karyawan, menanyakan bagaimana mereka menangani konflik dan bagaimana mereka memperlakukan pelanggan yang menantang. Pelanggan seperti aku, terutama seperti kamu. Roberto setuju. Saya selalu mengatakan padanya bahwa orang-orang sulit biasanya menyembunyikan penderitaan di dalam diri mereka. Dan dia percaya. Dia melihat Anda di rumah sakit sendirian tanpa keluarga atau teman dekat. Fabrizio merasa ada benjolan di tenggorokannya. Itu benar. Anda ada di sana terpapar dalam kerentanan Anda. Dan dia menyadari bahwa kejamnya Anda berasal dari rasa sakit yang bahkan Anda sendiri tidak bisa mengenali. Di balik semua kesombongannya, tersembunyi kesepian yang mendalam. Sebuah keraguan yang mendalam, yang belum pernah dia akui, bahkan pada dirinya sendiri, menghantui Roberto. Apakah menurutmu seseorang seperti aku benar-benar bisa berubah? Fabrizio berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku pikir siapapun bisa berubah jika benar-benar mau. Pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar menginginkannya atau hanya takut akan konsekuensinya? Beberapa hari yang lalu, Fabrizio akan menjawab bahwa itu adalah ketakutan akan konsekuensi. Namun pada saat itu dia benar-benar merasa ingin menjadi seseorang yang layak mendapatkan cinta yang telah diberikan putrinya. Maka proses perubahan telah dimulai. Roberto saat berdiri untuk pergi
berkata, "Roberto, tunggu." Fabrizio memanggilku. Katakan pada Isadora bahwa aku berterima kasih. Lebih berterima kasih daripada yang bisa aku ungkapkan. Aku menjawab ya. Tetapi akan lebih baik jika kamu sendiri yang mengatakannya saat keluar dari rumah sakit. Dia akan ingin mengunjungiku. Hanya cara untuk memastikan. Ketika Roberto pergi, Fabrizio sendirian tenggelam dalam pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak memikirkan bisnis, uang, balas dendam, atau menunjukkan kekuasaan. Dia bertanya pada dirinya sendiri bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu yang masih tersisa. Untuk menebus setidaknya sebagian kesalahan yang telah dilakukannya, dia mengambil ponselnya dan menelepon Carlos. "Carlos, ini aku ingin kamu melakukan satu hal lagi." "Apa sekarang, Fabrizio?" "Aku ingin mendirikan sebuah yayasan untuk membantu karyawan yang mengalami pelecehan di tempat kerja. Aku akan mendonasikan setengah dari kekayaanku untuk yayasan itu." "Setengah dari kekayaanmu, Fabrizio. Kamu tidak berlebihan dengan obat-obatan." "Aku belum pernah sepenuhnya sadar dalam hidupku," jawab Fabrizio. "Dan kamu, Carlos?" "Ya, keinginanku adalah agar Isadora Mendes menjadi presiden yayasan itu, putri pemiliknya." Di kafe, wanita yang menyelamatkan saya dan mengajarkan saya untuk menggunakan kekuasaan dengan tanggung jawab, koreksi Fabrizio. Setelah menutup telepon, Fabrizio merasakan perasaan yang telah meninggalkannya selama puluhan tahun. Kedamaian. Bukan kedamaian orang yang menguasai segalanya, tetapi kedamaian orang yang akhirnya menemukan tujuan yang berarti. Dia mengamati kota di bawahnya melalui jendela rumah sakit, penuh dengan orang-orang yang bekerja, berjuang, berusaha bertahan hidup dengan martabat. Dia belum pernah merasa lebih rendah dari mereka. Dan perasaan itu menandai awal dari segalanya. 1 minggu. Setelah keluar dari rumah sakit, Fabrizio berdiri di depan kafe Aroma M. Grounds dengan sebuah amplop di tangannya dan jantung berdebar kencang. Bukan karena amarah yang menguasainya sebelumnya, tetapi karena kegugupan yang nyata. Saat itu tengah hari, waktu yang tenang, dan dia memilih momen spesifik itu untuk menghindari keributan. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Bunyi lonceng kecil menarik perhatian semua orang, dan semua mata tertuju padanya. Carla menghentikan pembersihan di counter. Paula mengamati saat Lucas tiba-tiba menghentikan persiapan kopinya. Kejutan terlihat di mata kasir, tetapi kali ini tidak ada rasa takut, hanya rasa ingin tahu yang tajam. "Selamat siang," gumamnya, dengan sopan santun yang belum pernah ia tunjukkan di sana. "Selamat siang, Pak Fabrizio," jawab Carla, dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa gemetar saat berbicara dengannya. "Bagaimana kabarmu?" "Lebih baik, terima kasih, Carla. Saya ingin berbicara dengan kalian, denganmu, Lucas, Paula. Dan saya ingin Roberto dan Isadora juga hadir." "Tentu." Dia memberi isyarat kepada yang lain. "Saya akan menelepon mereka." Dalam waktu singkat, semua orang berkumpul di sebuah meja di belakang kafe. Fabrizio duduk berhadapan dengan mereka, masih memegang amplop tertutup di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia berada di posisi yang setara, bukan sebagai orang yang lebih tinggi dan menghakimi orang lain. "Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan," katanya dengan suara gemetar. Tapi saat menatap mereka, dia merasa kata-katanya tidak cukup. Dia membuka amplop dan mengeluarkan beberapa dokumen. Pertama-tama, ini adalah dokumen yang membuktikan pembatalan semua gugatan yang diajukan terhadap Cafe dan terhadap kalian. Tidak ada tindakan hukum lebih lanjut. Roberto setuju, tetapi tetap diam. Kemudian Fabrizio mengeluarkan kertas lain.
Ini adalah dokumen yang ditandatangani mengakui semua kejahatan yang saya lakukan. Suap terhadap pegawai negeri, sabotase komersial, dan upaya pembentukan geng. Saya menyerahkan salinannya ke kantor polisi kemarin, Pak Fabrizio. Isadora mengungkapkan keterkejutannya. Itu tidak perlu, katanya. Anda bisa menghadapi konsekuensi serius. Itu perlu, namun dia memotongnya dengan lembut. Selama 45 tahun saya bertindak bebas tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan saya. Saatnya mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Fabrizio menyerahkan dokumen dari pihak ketiga. Itu adalah cek ganti rugi untuk semua kerugian yang telah dia sebabkan. 20.000 ringgit untuk setiap pegawai yang dia hina ataupun merugikan. Tuan Fabrizio, kata Lukas, kami tidak menerima uang Anda. Ini bukan sesuatu yang bisa kami terima. Dia lalu memperbaiki. Ini adalah utang yang saya tanggung. Kalian menderita karena saya. Kehilangan tidur, mengalami masalah emosional. Ini minimal yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kerusakan. Carla meneteskan air mata. Pak Fabrizio, Anda benar-benar berubah, bukan? Saya, Carla, berusaha setiap hari menjadi seseorang yang pantas mendapatkan apa yang Isadora lakukan untuknya. Dia menoleh ke Isadora, yang diam-diam mengamatinya, menyerap segala sesuatu. Isadora, bolehkah aku bicara denganmu sendirian sebentar? Tanyanya. Dia menatap ayahnya yang mengangguk setuju. Tentu saja. Keduanya menjauh ke meja terpencil, jauh dari yang lain. Isadora, Fabrizio memulai, suaranya penuh emosi. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai untuk mengucapkan terima kasih. Kamu sudah mengucapkannya di rumah sakit? Tanyanya dengan lembut. Cukup. Aku butuh. Ya? Kamu menyelamatkanku dalam segala hal. Bukan hanya membawa aku kembali dari serangan jantung, tapi juga mengungkapkan potensi sejatiku. Potensi apa? Potensi seseorang yang menggunakan sumber dayanya untuk membantu, bukan untuk menyakiti. Seseorang yang melihat kemanusiaan dalam orang lain, bukan hanya kesempatan untuk menguasai. Isadora menatapnya dengan seksama. Dan bagaimana kamu berencana bertindak dengan perspektif baru ini? Fabrizio mengambil dokumen terakhir dari amplop. Saya ingin memperkenalkan sesuatu kepada Anda, tetapi saya harus menjelaskan alasannya terlebih dahulu. Silakan, saya jelaskan. Saya membantu mendirikan sebuah yayasan bernama Segunda Chance, yang bertujuan membantu karyawan yang mengalami pelecehan di tempat kerja dengan memberikan dukungan psikologis, bantuan hukum, dan penempatan kerja baru. Saya menginvestasikan 50% dari kekayaan saya ke dalamnya. Isadora tercengang. 50% dari 52 juta reais. Dia mengonfirmasi. Dan saya ingin Anda menjadi presidennya. Alasannya. Anda memiliki sesuatu yang tidak pernah saya miliki. Karakter yang tulus. Anda memahami cara memperlakukan orang dengan hormat. Cara memimpin tanpa merendahkan, cara menggunakan kekuasaan untuk membangun, bukan menghancurkan. Tuan Fabrizio, saya belum menyelesaikan kuliah, tetapi Anda memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada ijazah. Anda memiliki hati yang murah hati, selain latar belakang keperawatan dan studi administrasi. Anda tahu cara memenuhi kebutuhan orang dan juga mengelola bisnis. Isadora, yang terpesona oleh tawaran itu, diam memikirkan hal itu. Bolehkah saya memikirkannya? Tentu saja. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa ini bukan tentang belas kasihan atau rasa terima kasih yang berlebihan, tetapi pengakuan atas nilai Anda. Anda adalah pilihan yang tepat untuk memimpin proyek ini. Saat kembali ke meja tempat yang lain menunggu, Roberto Fabrizio mendekati ayah Isadora. Saya ingin meminta izin Anda. Untuk sesuatu, izin untuk berkembang, untuk mencoba menjadi lebih baik.
Saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi saya ingin membangun masa depan yang berbeda dan ingin melakukannya dengan bantuan Anda. Tapi bagaimana? Saya membayangkan diri saya bekerja sebagai sukarelawan di kafe ini beberapa jam seminggu, melakukan tugas apapun yang diperlukan, membersihkan, mengatur, melayani. Saya ingin mengalami pekerjaan yang sebenarnya, bukan hanya memberi perintah. Roberto terkejut. Fabrizio, Anda tidak perlu berkomitmen untuk ini. Ya, memang. Selama 20 tahun, saya memecat seorang karyawan tanpa pernah menjadi karyawan sendiri. Bagaimana saya bisa memahami konsep kerja jika belum pernah mengalaminya? Bagaimana dengan perusahaan Anda? Bisnis Anda? Saya menjual semuanya. Setengah uangnya saya alokasikan untuk mendirikan sebuah yayasan. Seperempat untuk melunasi semua utang dan perbaikan yang tertunda. Sisanya diinvestasikan dalam investasi sederhana yang memberikan penghasilan dasar untuk bertahan hidup. Carla terkejut mendengar itu. Anda menjual semuanya. Ya, semuanya. Apartemen, mobil mewah, investasi. Saat ini saya tinggal di apartemen sederhana dengan 2 kamar dan menggunakan transportasi umum. Tapi mengapa? Lukas bertanya dengan minat yang tulus. Apakah Anda menyadari bahwa semua itu tidak membuat Anda bahagia? Itu memberi Anda kekuasaan atas orang lain, tetapi tidak memberi Anda kedamaian. Itu memberi Anda rasa hormat karena takut, tapi tidak memberi Anda persahabatan sejati. Paula berbicara untuk pertama kalinya. Dan saat ini, apakah Anda bahagia? Fabrizio berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya merasa damai. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidup saya tidur tanpa mimpi buruk, bangun tanpa marah, dan menjalani sehari penuh tanpa merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa penting. Itulah kebahagiaan, kata Isadora dengan lembut. Jadi, ya, saya mulai merasakan kebahagiaan. Roberto membungkuk. Roberto setuju. Fabrizio, saya menerima Anda bekerja di sini sebagai sukarelawan, tetapi dengan beberapa aturan. Semua yang Anda inginkan. Pertama, Anda akan mulai dengan tugas-tugas paling dasar, seperti membersihkan toilet dan mencuci piring. Ingin memahami bagaimana rasanya bekerja di sini? Mulailah dari nol. Seperti semua orang lain, saya setuju. Kedua, jika ada tanda-tanda kamu kembali ke perilaku sebelumnya, kamu akan langsung dipecat. Adil. Ketiga, kamu akan mendapatkan pendampingan. Prosesnya bersifat psikologis. Perubahan yang sejati membutuhkan bantuan profesional, dan Fabrizio sudah memulai 2 sesi mingguan. Roberto tersenyum untuk pertama kalinya. Selamat datang di tim Fabrizio, katanya. Bulan-bulan berikutnya adalah yang paling bermakna dalam hidup Fabrizio. Setiap hari dia datang ke kafe pada pukul 6 pagi, mengenakan apron sederhana, dan fokus pada tugas apapun yang diberikan. Membersihkan toilet, meja, mengangkut stok, dan mengatur gudang. Pada awalnya adalah pengalaman yang menundukkan hati. Tangannya, yang sebelumnya hanya terbiasa dengan tugas-tugas halus, menjadi lecet. Punggungnya terasa sakit akibat beban yang terus-menerus. Kakinya bengkak karena berdiri berjam-jam, tetapi secara bertahap, ia mulai memahami apa yang dialami jutaan orang Brasil setiap hari. Kehormatan dari kerja jujur, kepuasan melihat sesuatu bersih setelah dibersihkan, pentingnya setiap peran dalam tim. Fabrizio Carla pernah berkata sambil melihatnya menggosok lantai dengan tekun. Boleh aku beritahu sesuatu? Tentu, Carla. Awalnya aku pikir kamu hanya berpura-pura, bahwa itu hanya akting untuk membersihkan citra dirimu. Dan sekarang aku menyadari bahwa kamu benar-benar berubah. Tidak ada yang bisa berpura-pura selama itu.
Tidak ada yang membersihkan toilet dengan begitu tekun hanya untuk membuat kesan. Aku berterima kasih atas kesempatan ini, Carla. Aku berterima kasih padamu karena telah memberi kesempatan ini, jawabnya. 6 bulan kemudian, pada suatu sore yang cerah, Isadora akhirnya mengumumkan keputusannya tentang yayasan. Saya menerima untuk menjadi presiden kedua kesempatan ini, katanya. Tetapi dengan satu syarat. Anda akan menjadi koordinator lapangan. Anda akan mengunjungi perusahaan, berbicara dengan karyawan yang mengalami perlakuan buruk, dan menggunakan pengalaman Anda untuk mengenali situasi kekerasan. Sejarah saya sebagai pelaku kekerasan, perjalanan transformasi Anda. Siapa yang lebih cocok daripada seseorang yang pernah melakukan kejahatan untuk mengenali kejahatan? Dan siapa yang lebih mampu menunjukkan bahwa perubahan mungkin terjadi daripada seseorang yang benar-benar telah berubah? Fabrizio merasa matanya berkaca-kaca. Itu akan menjadi suatu kehormatan. 2 tahun setelah serangan jantung yang mengubah hidupnya, Fabrizio bekerja setiap pagi di kafe Aroma M. Gros dan setiap sore di yayasan Kedua Kesempatan. Lebih dari 300 karyawan telah menerima dukungan untuk keluar dari situasi pelecehan di tempat kerja. Dia tinggal di sebuah apartemen sederhana, masih menggunakan bus, tidak memiliki mobil impor atau jam tangan bermerek. Tetapi untuk pertama kalinya dia merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebersamaan dengan teman-teman sejati. Carla, Lucas, Paula, katanya pada suatu sore, melepas celemeknya setelah seharian bekerja. Kalian telah mengajarkan sesuatu yang belum pernah saya pelajari sepanjang hidup saya. Dan apa yang kita pelajari? Tanya Lucas dengan senyum. Bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada uang yang kamu miliki. Yang menakjubkan adalah rasa kagum yang kamu dapatkan, ketenangan yang kamu rasakan, dan orang-orang di sekitarmu. Bukan karena takut atau kepentingan, tetapi karena mereka benar-benar menghargai kamu. Dan kamu telah menguasai pelajaran ini dengan sempurna, kata Isadora, mendekati dengan laporan bulanan yayasan. Namun, aku masih terus belajar, koreksi Fabrizio. Setiap hari, aku belajar sesuatu yang baru. Ketika meninggalkan kafe pada sore itu, Fabrizio bukan lagi pria sombong yang senang menghina karyawan. Dia telah memahami bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada membuat orang lain merasa inferior, tetapi pada membantu mereka merasa dihargai. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia beristirahat dengan tenang, yakin bahwa dia telah memanfaatkan hari yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan dengan itu cerita ini berakhir.